Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata capek. Bukan lelah karena tubuh bekerja terlalu keras, tetapi lelah karena hati terus dipaksa kuat. Bangun pagi dengan niat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa tanpa henti. Namun di sela semua itu ada suara kecil yang tidak pernah diam. Kenapa belum juga cukup? Kenapa harus seberat ini? Kenapa rezeki seperti selalu menjauh? Tidak ada yang salah dengan usaha. Tidak ada yang salah dengan doa. Yang sering luput disadari adalah cara hati memegang hidup. Karena di sanalah magnet rezeki bekerja. Atau justru melemah. Bagian 1, hati terlalu keras memegang hidup. Banyak orang tidak kekurangan usaha. Yang mereka kekurangan adalah ruang di dalam hati. Setiap target berubah menjadi tekanan. Setiap harapan berubah menjadi tuntutan. Setiap doa diam-diam diselipi rasa takut. Psikologi menyebutnya money anxiety. Tasawuf menyebutnya hati yang belum berserah. Stoikologi menyebutnya keinginan mengendalikan hal yang bukan kendali. Semua istilah itu menunjuk pada satu hal yang sama. Hati yang terlalu tegang. Dan hati yang tegang bukan tempat yang nyaman bagi rezeki untuk menetap. Bagian 2, kesalahan yang tidak pernah diajarkan. Sejak kecil banyak dari kita diajarkan satu rumus sederhana. Kerja keras, hasil tenang. Masalahnya hidup tidak selalu bergerak lurus. Kadang seseorang bekerja lebih keras dari siapapun, namun justru lebih gelisah dari yang lain. Karena kerja keras yang lahir dari takut kekurangan. Berbeda dengan kerja keras yang lahir dari niat memberi dan bertumbuh. Yang pertama membuat napas pendek. Yang kedua membuat langkah panjang. Magnet rezeki tidak rusak karena kurang afirmasi. Yang melemah karena hati dipaksa terus-menerus menahan beban yang seharusnya diserahkan. Bagian 3, cerita yang mungkin terasa terlalu dekat. Ada seseorang yang hidupnya penuh target. Setiap bulan ada angka yang harus dicapai. Setiap hari ada kecemasan yang harus ditenangkan. Ia bangga bisa bertahan. Ia bangga tidak menyerah. Namun diam-diam ia kehilangan satu hal penting. Rasa tenang. Ia mulai merasa bersalah setiap kali beristirahat. Merasa gagal setiap kali hasil tidak sesuai harapan. Merasa jauh dari Tuhan meski doa tidak pernah putus. Sampai suatu malam dalam lelah yang tidak tertahankan, ia bertanya dengan suara hampir tidak terdengar. Kenapa hidup terasa seperti terus dikejar? Padahal aku yang mengejar? Pertanyaan itu bukan kelemahan. Itu adalah awal kesadaran. Bagian 4, titik sadar memaksa tidak sama dengan berjuang. Ada perbedaan halus tapi sangat menentukan antara berjuang dan memaksa. Berjuang memberi ruang pada hasil apapun. Memaksa menuntut hasil tertentu dengan harga batin. Berjuang membuat hati kuat. Memaksa membuat hati keras. Dalam tasawuf, rezeki disebut datang melalui hati yang lapang. Dalam psikologi, keputusan terbaik lahir dari pikiran yang tenang. Dalam stoikologi, kedamaian datang saat seseorang fokus pada sikap, bukan hasil. Semua jalur kebijaksanaan itu bertemu pada satu titik. Ketenangan adalah fondasi, bukan hadiah. Bagian 5, magnet rezeki dan hukum batin yang sering diabaikan. Bayangkan hati seperti sebuah wadah, rezeki seperti air. Wadah yang dipenuhi kecemasan, tidak punya ruang untuk menampung apapun. Bukan karena air tidak mau datang, tetapi karena wadahnya sudah penuh oleh ketakutan. Magnet rezeki bekerja bukan saat seseorang berkata, aku ingin lebih. Tetapi saat ia berkata pelan, aku cukup untuk hari ini. Ironisnya, rasa cukup sering membuka pintu lebih besar daripada rasa lapar yang tidak pernah kenyang. Bagian 6, berhenti memaksa bukan berhenti melangkah. Ini bagian yang sering disalahpahami. Berhenti memaksa bukan berarti berhenti bekerja. Berhenti memaksa bukan berarti pasrah tanpa arah. Berhenti memaksa berarti bekerja tanpa menyandera batin, berdoa tanpa menuntut waktu, berusaha tanpa mengancam diri sendiri. Langkah-langkah batin yang nyata. 1. Kembalikan uang ke fungsinya. Ia alat bukan penentu nilai diri. 2. Latih jeda sebelum panik. Rezeki sering datang dari keputusan yang tidak tergesa. 3. Ubah doa dari tuntutan menjadi percakapan. Bukan harus sekarang, tapi bimbing aku. 4. Rawat hati bukan hanya target. Hati yang sehat adalah magnet yang hidup. Langkah ini pelan. Namun pelan bukan berarti lemah. Pelan berarti sadar. Bagian 7, perubahan yang tidak riuh tapi nyata. Saat hati mulai longgar, hidup tidak langsung menjadi mudah. Namun sesuatu berubah. Napas terasa lebih panjang. Tidur lebih nyenyak. Keputusan tidak lagi lahir dari panik. Rezeki mulai datang dalam bentuk yang tidak disangka. Peluang, ketenangan, pertemuan, ide yang jernih. Bukan karena semesta tiba-tiba baik, tetapi karena batin sudah siap menerima tanpa curiga. Rezeki tidak perlu dipaksa untuk mendatangi.
Tidak semua yang baik harus datang cepat. Tidak semua yang lambat berarti salah. Ada rezeki yang datang sebagai uang. Ada rezeki yang datang sebagai ketenangan. Ada rezeki yang datang sebagai kemampuan bertahan tanpa kehilangan diri. Dan mungkin rezeki paling mahal adalah hati yang tidak lagi hidup dalam ketegangan. Jika sampai di titik ini hati terasa lebih hening, mungkin bukan karena semua jawaban sudah ditemukan, tetapi karena ada satu beban yang akhirnya diletakkan. Tidak semua orang berani berhenti sejenak untuk jujur pada dirinya sendiri. Tidak semua orang mau mengakui bahwa selama ini bukan hidup yang terlalu keras, melainkan hati yang terlalu lama dipaksa kuat. Konten ini tidak dimaksudkan untuk membuat siapapun merasa benar. Kita hanya ingin menemani mereka yang diam-diam lelah menahan segalanya sendirian. Maka sebelum melangkah lebih jauh hari ini, coba tanyakan pelan ke dalam diri. Bagian hidup mana yang sedang terlalu dipaksa? Target apa yang diam-diam menggerogoti ketenangan? Dan jika hati diberi sedikit ruang bernapas, apa yang sebenarnya ingin dilepaskan? Jawaban tidak perlu diumumkan ke siapapun. Cukup jujur di hadapan diri sendiri. Karena perubahan besar sering tidak dimulai dari langkah yang gegap gempita, melainkan dari keberanian untuk berkata dalam hati, "Hari ini aku tidak pindah berlawan hidup, aku hanya ingin menjalaninya dengan lebih sadar." Dan dari kesadaran itulah, rezeki dalam bentuk apapun, pelan-pelan menemukan jalannya sendiri.